go. Invincible. Hey student. Hi. How are you doing? I'm good. Okay, fine, thanks. Ya, hari ini sedikit berbeda karena kita akan menggali apa yang ada dalam pikiran kalian, ya, tentang cita-cita atau harapan yang kalian harapkan dari kelas ini. Jadi kalian punya harapan apa terhadap kelas ini agar suasana kelas ini nyaman, ya, selama belajar. Nah, nanti setiap dari kalian akan saya bagikan Google Form, ya. Nanti akan saya share di Google Classroom. Silakan pilih nama, kemudian diisi apa yang kalian harapkan dari kelas ini. Sebagai contoh, misalnya saya kasih contoh satu misalnya. Saya ingin kelas ini bersih, misalnya. Kalian pikirkan yang lain. Ini tentang kebersihan. Yang lainnya banyak. Pembelajaran bagaimana, hubungan dengan teman bagaimana, dengan guru itu seperti apa dengan kalian, ya. Kemudian mungkin fasilitasnya ini harus seperti apa. Jadi yang berhubungan agar kelas kalian itu nyaman, ya, dan itu harus diwujudkan melalui kalian sendiri. Jadi kalau kelas itu bersih berarti siapa yang membersihkan? Kalian semua. Siapa yang menjaga kebersihan? Kalian. Jadi nanti itu harapan kalian itu kalian juga berusaha untuk mewujudkan sendiri. Jadi kalau ingin bersih kelasnya berarti ya kalian juga
membersihkan, menjaga kebersihan. Ada yang lain misalnya ini nyaman seperti apa, dengan teman bagaimana, nah nanti kalian juga harus bersikap seperti itu. Oke, nanti saya share di Google Classroom, silahkan diisi ya. Kalian punya waktu sekitar 5 menit untuk memikirkannya, kemudian mengetik di sini satu kalimat ya, kalimat nanti apa yang kalian harapkan. Nanti hasilnya akan saya tayangkan di Oke, silakan dibuka untuk kalian. Buka Google Classroom, di situ ada judul namanya keyakinan kelas. Ya, silakan dilihat. Dari Google Form yang kalian isi, saya sudah mengumpulkan jawaban kalian. Sudah saya tampilkan di Excel. Ya, ini yang pertama ingin menjadi kelas yang kompak dan rukun dan kompak, beberapa ini ya, kompak dan rukun, ini ada 4. Oke, ini sama ya, anggap sama. Kemudian tidak ada siswa yang mencoret meja di kelas, berarti ini menjaga apa? Kebersihan. Tidak ramai, menjaga apa? Ketertiban. Oke. Bersih dan tidak ada nyamuk. Oke, bersih juga. Rukun dan kompak, jadi satu dengan tadi ya. Tidak ada siswa tidur di kelas saat pembelajaran. Oke, siapa ini? Kedisiplinan. Oke, bagus. Anak-anak di kelas lebih tertib dan kompak. Ya, ini kerukunan tadi ya, masih sama ya. Kelas dan ini lebih tertib dalam melakukan piket kelas, menjaga kebersihan. Oke, ini masih ketertiban juga. Tidak membuat gaduh, ketertiban. Bebas dari bullying. Ya, baru pertama keluar ini, bebas dari bullying. Jadi tidak ada pembulian. Bahasa Indonesia-nya apa pembulian? Perundungan. Ya, tidak ada perundungan di kelas 9B. Kemudian sama ini kebersihan, bersih, nyaman dan tenang. Tenang ini masuk ketertiban lagi. Ini sama dengan tadi, bersih dan tidak ada nyamuk. Rukun dan kompak. Ingin teman-teman yang punya masalah berdamai. Oke, berarti mungkin ada yang punya masalah di antara kalian. Ya, mungkin ada yang bilang seperti itu, berarti harus didamaikan. Karena harus rukun tadi. Kemudian lebih kompak lagi dan tidak ribut saat jam pelajaran. Rukun dan tertib. Saya ingin kelas ini saling merangkul, bukan memukul. Nah, ini kalimatnya luar biasa ini. Saling, jadi tidak bertengkar, harus rukun. Saling mencintai, bukan menyaingi. Oke, ya. Saling bekerja sama, tidak saingan. Saling bersama, bukan mencela. Jadi tidak ada yang saling mengejek ya. Banyak sekali. Dan saya ingin kelas ini selalu bersih, rapi sehingga dapat nyaman di pikiran dan di hati. Saya ingin kelas ini kompak. Saya ingin kelas ini menjadi tempat yang nyaman dalam pembelajaran. Siswa mendengarkan yang diterangkan tanpa
ada keberisikan yang dibuat, saling support antar siswa-siswi. Itu peraturan kelas penting. Oke. Kelas ini kompak, tidak berisik, tapi sama. Kerjasama yang baik, kerjasama yang sangat dibutuhkan di kelas untuk menjaga nama baik kelas. Tidak ada pertengkaran dengan teman dalam berteman, kalaupun ada harus diselesaikan. Ya, sekarang dari daftar harapan kalian yang sudah terpampang di depan ini, kita kelompokkan menjadi beberapa. Jadi kan ada yang sama, dan kira-kira seide, ya, memiliki harapan yang sama. Seperti nomor 2 ini ya, kompak, rukun, ya. Ini sudah ada 4. Kemudian ada tadi yang lain ini, ya. Oke, kita ke sini. Jadi kesepakatan kelas yang pertama, keyakinan kelas yang pertama adalah apa tadi? Rukun. Ya, kelas yang rukun dan kompak. Yang pertama ya. Kemudian yang kedua, nih, tidak ada siswa yang mencoret belajar di kelas. Kita buat menjadi kalimat positif. Oke, menjaga kebersihan. Oke, ini sudah ya. Tidak ramai. Apa? Kalimatnya sesuai. Menjaga ketertiban. Oke, itu ya. Menjaga oke. Kemudian ini bersih dan tidak ada nyamuk. Sama ya. Apa? Jaga kebersihan. Kemudian rukun, kompak. Tidak ramai tadi. Enggak. Ini apa? Tidak tidur. Sudah masuk ketertiban. Kegaduhan. Nah, nomor 14 ini bebas dari bullying. Bebas dari bullying. Kita buat kalimat yang positif. Bebas dari bullying. Berarti bullying itu kan ada yang dibully, ada yang membuli, ya kan? Supaya tidak terjadi bullying, bagaimana? Damai. Menghindari apa? Menghindari bullying. Bisa menghindari bullying ya? Yang menghindari apa namanya? Supaya tidak saling membuli, karena harus saling apa? Saling menghargai. Oke. Jadi saling menghargai sesama. Jadi kalau saling menghargai kan tidak akan terjadi bullying. Ya, kalau ada bullying berarti satu yang membuli tidak menghargai yang dibully. Oke. Nah, saling menghargai sesama Tuhan berarti setara. Tidak ada yang lebih tinggi daripada yang lain. Oke. Berikutnya saling merangkul dan lain sebagainya. Ini berarti saling menghargai ya. Ini ada mencintai bukan menyayangi. Kalimatnya bagaimana? Ya. Bekerja sama, kita buat dalam kalimat yang positif. Ya, bergotong royong. Oke. Jadi kalau bergotong royong itu kerja bersama. Ya.
Sama. Nanti semua memiliki bagian masing-masing. Kalau semuanya mengerjakan bagiannya, maka tujuan bersama akan tercapai. Oke. Berikutnya, yang lain. Solid. Tidak ada permusuhan. Serta pembelajarannya efektif dan efisien. Ada yang bisa ditambahkan dari kalimat 29 ini? Oh tadi damai atau tidak dimasukkan? Ya. Rukun dan damai dari satu ya. Oke, bergotong royong. Ini tinggal ini pembelajaran yang efektif. Berarti ketika pembelajaran apa yang harus kalian lakukan supaya pembelajaran itu efektif? Fokus. Ya, maksudnya apa? Ketika guru menjelaskan atau memberi tugas, memberi arahan, apa yang harus kalian lakukan? Diam. Ya, berarti kalian harus bersikap bagaimana ketika diceritakan Bapak Ibu? Ya, memperhatikan, memperhatikan pembelajaran dari Bapak Ibu, dari guru dosen. Ya, memperhatikan pembelajaran dari guru itu tidak hanya mendengarkan saja, tapi juga nanti mengerjakan soal, misalnya disuruh diskusi, dilaksanakan. Oke, nah itulah, ini berarti adalah beberapa keyakinan kelas yang bisa kita tarik kesimpulan dari kelas 9B. Oke, satu, kelas yang rukun dan kompak. Setuju? Oke. Menjaga kebersihan. Setuju? Menjaga ketertiban. Semuanya menjaga ketertiban. Saling menghargai sesama teman. Setuju yang belakang? Oke, setuju yang tidak ada bullying, berarti harus saling menghargai ya. Kemudian yang kelima, bergotong royong. Siap? Siap? Bergotong royong? Dan yang keenam, berkaitan dengan pembelajaran, memperhatikan pembelajaran dari guru. Siap? Berarti semua setuju dengan 6 keyakinan kelas yang akan kita laksanakan selama pembelajaran. Oke, terima kasih banyak atas masukannya. Jadi kita nanti mewujudkan kelas dengan melaksanakan hal-hal yang sudah kita sepakati. Kalau ada yang tidak bisa melaksanakan, berarti ya ada konsekuensinya, nanti sudah tahu. Jadi kita sudah membuat keyakinan kelas. Misalnya ada yang mengotori kelas, oh berarti dia istilahnya tidak melaksanakan keyakinan kelas yang nomor 2. Jadi kalau kamu tidak melaksanakan, harusnya ada yang mengingatkan. Nah, ketika diingatkan langsung harus ingat keyakinan kelas tadi. Oh ya, saya harus jaga kebersihan, diambil sampahnya. Atau kalau kotoran ya dibersihkan kotorannya. Begitu ya? Oke, jadi saling mengingatkan di antara sesama penghuni kelas ini, sesama murid di kelas 9B ini saling mengingatkan supaya jadi satu keluarga 9. Oke, itu terima kasih atas masukan dan perhatian kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih Bu Rina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 13 Madiun. Yang saya hormati Bapak Ibu calon guru penggerak. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang guru dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Pada siang hari ini kita semuanya berkesempatan untuk saling berbagi. Kebetulan pada sore hari ini, siang hari ini, giliran dari teman-teman kita dari calon guru penggerak yang mengikuti program guru penggerak untuk mendiseminasikan kegiatan dari calon guru penggerak tepatnya di modul berapa? Di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Untuk itu Bapak Ibu semuanya mohon nanti diperhatikan dengan baik, kemudian jika ada yang belum jelas bisa ditanyakan kepada teman-teman yang mendiseminasikan. Meskipun hanya bertiga yang mengikuti program guru penggerak, dengan kegiatan diseminasi ini serasa kita semuanya terlibat dalam kegiatan guru penggerak. Untuk itu harapan saya ke depannya nanti bagi Bapak Ibu yang sudah memenuhi syarat, monggo ini angkatan 12 kayaknya sudah akan segera dibuka, maka silahkan berbondong-bondong untuk mendaftarkan diri dan semoga lolos. Jangan takut dengan kegiatannya nih Bapak Ibu. Teman-teman kita, Pak Agus sudah lulus, ini disusul Pak Angga, Bu Puspa, dan Pak Yudo. Beliau-beliau ini sanggup dan bisa, berarti Bapak Ibu yang lainnya juga bisa. Apalagi kalau sudah ada teman-teman yang sudah lulus menjadi guru penggerak, paling tidak sudah ada pengalaman dari teman-teman kita. Minimal kita bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman, triknya seperti apa, pengerjaannya seperti apa, itu sudah akan lebih memudahkan lagi. Nanti semakin banyak Bapak Ibu guru yang menjadi guru penggerak, mudah-mudahan akan semakin memberikan warna pada SMP Negeri 13 Madiun, dan utamanya berdampak pada siswa. Harapan saya yang pertama nanti bisa terdongkrak adalah kualitas pembelajarannya. Jelas kalau kualitas pembelajaran itu meningkat menjadi baik, dampak yang pertama kali dirasakan adalah dampak pada siswa, karena kualitas pembelajaran itu tolok ukurnya ada di peserta didik. Bapak Ibu, jadi mudah-mudahan kegiatan ini nanti bisa berjalan dengan lancar, tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban sebagai calon guru penggerak, namun bisa dimaknai dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya sekedar teori yang dipahami, tapi bisa dipraktekkan. Syukur-syukur Bapak Ibu guru yang menerima diseminasi juga bisa mempraktekkan dalam pelaksanaan pembelajaran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu, ada kekurangannya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nggih, Bapak Ibu, karena temanya hari Jumat, nggih, ya, pembukaan saya sedikit berbeda. Iki boten ngantuk Bapak Ibu nggih. Tadi sekalian bersolawat juga mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke Bapak Ibu, untuk selanjutnya materinya tetap berkaitan Bapak Ibu, yaitu diseminasi budaya positif yang kami dapatkan di materi guru penggerak. Ini saya kebagian posisi kontrol dan segitiga restitusi. Mungkin kata restitusi ini agak asing, walaupun sudah pernah disinggung oleh salah satu guru kita. Oke, jadi untuk yang pertama kan saya jelaskan sedikit tentang kontrol guru Bapak Ibu. Posisi kontrol guru ini secara umum posisi kontrol guru adalah sebagai 5 ini Bapak Ibu. Penghukum, kemudian rasa bersalah, pembuat rasa bersalah, kemudian berposisi sebagai teman, kemudian pemantau dan manajer. Supaya tidak membosankan dan mengantuk Bapak Ibu, saya sudah siapkan film, bukan lagu, film, video Bapak Ibu. Nanti nobar sebentar, ini ada kasus yang akan ditayangkan di sini. Ini ada sebuah video tentang seorang anak yang terlambat Bapak Ibu, ditangani dengan 5 posisi kontrol guru. Nanti dari yang pertama adalah penghukum sampai pada posisi manajer. Monggo kita saksikan bersama. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah, melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Suaranya khas. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat! Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum, Oke Bapak Ibu, jadi nada suaranya itu sudah
kelihatan dari nada suaranya, kemudian kata-kata yang keluar tadi juga sudah pilihan Bapak Ibu ya. Jadi dipilih yang betul-betul menyakitkan, gitu. Menyakitkan seperti pemalas dan lain sebagainya. Oke. Jadi tadi berkaitan dengan hukuman tadi Bapak Ibu, dengan konsekuensi. Tadi hukumannya adalah lari dua putaran, gitu kan? Loh, kenapa harus lari 2 putaran? Apa ada konsekuensi hukuman seperti itu? Kan tidak ada sebenarnya. Makanya dia menanyakan. Karena bertanya malah dapat bonus, tambahan. Akhirnya suruh 5 kali putaran. Ini kasus yang sama, sedikit lebih soft. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ya Bapak Ibu, tadi menjadi seorang yang membuat muridnya itu merasa bersalah dengan kata-kata nanti ibu ditegur kepala sekolah begitu ya. Jadi itu ditimpakan kepada si anak. Jadi anaknya semakin merasa bersalah. Posisi berikutnya ini. Posisi teman. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya ada larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dari posisi teman tadi ada kalimat yang ada kata-kata yang muncul Bapak Ibu. Jadi ketika bikin senang ibu atau dalam hal ini seperti temannya, buat senang saya lah gitu, seperti itu. Jadi memperlakukan muridnya itu seakan-akan setara gitu. Selanjutnya yaitu posisi monitor atau pemantau. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan
aturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Nara udah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Jadi posisi pemantau atau monitor ini berkaitan dengan konsekuensi, Bapak Ibu. Jadi anak ditanya peraturan yang berlaku di sekolah, kemudian kalau melanggar apa hukumannya atau apa konsekuensinya. Nah ini seperti teori yang sudah dijelaskan di depan tadi tentang konsekuensi. Jadi posisi monitor itu menguatkan ada peraturan, ada konsekuensi kepada seorang murid. Jadi memahamkan bahwa jika melanggar anak itu ada konsekuensinya. Selanjutnya adalah posisi manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Nan. Maaf, Bu. Saya telat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Ya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya Bapak Ibu, ini yang terakhir adalah posisi manajer. Seperti dilihat, jika di posisi ini benar-benar perhatikan durasi videonya lebih panjang daripada sebelumnya. Di situ ada menanyakan keyakinan, kemudian yang terakhir tadi adalah mencari penyelesaian masalah dari keterlambatan Naren tadi. Jadi di posisi manajer ini diarahkan agar seorang yang bersalah ini dibuat mengikuti segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi nanti adalah segitiga yang digunakan dalam posisi manajer, lebih tepatnya seperti itu. Oke, saya masuk ke slide lagi, Bapak Ibu. Saya masuk ke restitusi. Setelah 5 posisi kontrol guru, kita masuk ke restitusi. Tapi sebelumnya akan kita gali sedikit tentang kata restitusi. Restitusi ini adalah kata serapan. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu, ini dari bahasa Inggris, restitution.
Tapi ini sebenarnya bukan bahasa Inggris. Dia adalah kata serapan dari bahasa Latin restituere. Diambil lagi dari kata lain dalam bahasa yang sama, restauare. Nah, restauare ini kalau dalam bahasa Inggris artinya adalah restore atau rebuild. Kalau dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan mengembalikan atau membangun ulang. Kata restore ini biasanya ada di ponsel atau smartphone kita, Bapak Ibu. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia biasanya kata-katanya menjadi setel ulang pabrik kalau nggak salah. Jadi setel ulang pabrik itu kembali, atau kalau dalam bahasa Inggris restore. Nah, jadi dari asal kata ini kita tahu bahwa restitusi ini adalah sebuah tindakan nanti untuk mengembalikan sesuatu ke bentuk normalnya atau bentuk asalnya. Nah, secara definisi restitusi menurut Dian Goosen tadi yang sudah disebutkan, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika anak yang bersalah ini diberikan restitusi agar tujuannya adalah kembali tadi, mengembalikan, membangun ulang mereka. Seperti asal kata restitusi. Di sini itu ada istilah segitiga restitusi. Ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini bisa dilaksanakan pada posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, untuk lebih mudahnya kita nonton film lagi, Bapak Ibu. Murid agar dapat menyelesaikan permasalahan. Sudah lama? Ya, ini ada kasus. Segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku gak dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri.
saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke Bapak Ibu, dari video pendek tadi kita melihat bagaimana murid ini menemui gurunya, kemudian mengadu, kemudian ada masalah sebenarnya, yaitu dia mengata-ngatai temannya karena dianggap dia sebagai tukang fitnah. Nah, yang pertama dinyatakan oleh bapak gurunya adalah, nah, kenapa kamu marah? Oh, saya dikatakan tukang fitnah, Pak. Kemudian gurunya menstabilkan identitasnya bahwa si anak ini walaupun bersalah, dia mengatakan gurunya tadi, kalau bapak dikatakan tukang fitnah, bapak juga marah. Nah, berarti ini adalah kalimat yang digunakan untuk menstabilkan identitas supaya anak itu terangkat dari posisi bersalah menjadi posisi normal. Kemudian berikutnya adalah memvalidasi kesalahan. Jadi gurunya bertanya, apa yang kamu lakukan seperti ini itu sesuai tidak dengan keyakinan beralih keyakinan Bapak Ibu, sesuai dengan keyakinan atau prinsip kamu tidak. Dia tidak, Pak. Dengan sadar murid ini langsung berpikir bahwa hal yang dilakukan itu tidak sesuai. Nah, jadi pada saat penggunaan atau pelaksanaan segitiga restitusi ini, guru berusaha untuk mengembalikan identitas anak dengan menstabilkan identitas tadi, kemudian memvalidasi bahwa itu salah, kemudian kesalahan tadi dikaitkan dengan keyakinan kamu, dikuatkan keyakinan yang benar agar anak ini setelah dia berbuat salah tahu harus bagaimana dan menguatkan keyakinan yang tadi sebelumnya dia langgar. Nah, seperti itu kurang lebihnya Bapak Ibu. Itu tentang segitiga restitusi. Saya rasa dari saya cukup sekian Bapak Ibu, karena dengan video tadi dengan penjelasan sedikit Bapak Ibu bisa mendapatkan gambaran bagaimana penggunaan penerapan segitiga restitusi dalam sebuah kasus yang terjadi di sekolah. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi merupakan pemaparan diseminasi budaya positif oleh Ibu Puspa, Bapak Angga, dan Bapak Yudo. Sungguh sangat menginspirasi bagi kita semua, Bapak Ibu. Selanjutnya bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada Ibu Puspa, Pak Angga maupun Pak Yudo, monggo silahkan. Monggo Bunika. Ini untuk pertanyaan kepada sesi yang pertama. Apa kaitannya antara disiplin positif dengan motivasi siswa dalam belajarnya? Terima kasih, itu saja. Baik Bapak Ibu, pertanyaan berikutnya, ada yang ingin bertanya lagi? Masih mengenai tentang disiplin positif, tentang bagaimana cara menerapkan disiplin positif di dalam kelas khususnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Sekar. Selanjutnya Bu Eka, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimana pengendalian guru
pengendalian diri guru jika anak yang bermasalah melibatkan guru yang menangani. Ya, terima kasih Bu Eka. Selanjutnya Bu Yesi. Terima kasih. Saya akan bertanya pada Pak Yudo, apakah seorang guru bisa mengambil peran menjadi beberapa posisi kontrol? Terima kasih. Ada dua pertanyaan tadi tentang posisi kontrol guru. Yang pertama dari Bu Yesi, apakah seorang guru itu bisa menggunakan atau berada di posisi lebih dari satu posisi kontrol guru. Misalnya kalau posisi kontrol guru yang tadi kita bahas adalah ada 5 ini, penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Pada dasarnya manajer ada yang paling bagus. Jika menangani masalah itu yang serendah-rendahnya itu di tengah-tengah, yaitu posisi teman. Ini yang paling bawah. Jadi ada kalanya seorang guru itu bisa menjadi teman kemudian bergeser ke posisi pemantau. Jadi misalnya si anak ini bersalah, disapa dengan cara yang lembut seperti seorang teman. Kemudian guru secara perlahan bergeser mengingatkan tentang peraturan atau keyakinan sekolah ini. Kemudian kalau sudah tahu tentang keyakinan atau peraturan si anak ini, tahu konsekuensinya. Nah, kalau sudah masuk konsekuensi, maka itu masuk posisi pemantau. Nah, jadi bisa bergeser ke situ. Tapi ini perlu waktu, jadi perlu waktu antara bergeser dari posisi teman kemudian ke posisi pemantau. Jadi Bapak Ibu sudah tahu tadi kalimat-kalimat yang dipakai di teman kemudian di pemantau itu apa saja, jadi bisa bergeser. Kemudian begitu Pak Yesi. Ke pertanyaan kedua tadi tentang bagaimana pengendalian diri guru apabila masalah itu melibatkan guru tersebut. Oke, tadi kalau kita lihat contoh-contohnya, contoh saja misalnya Naren terlambat tadi, itu kan posisi Naren saja terlambat nih. Guru posisinya tidak sebagai posisi yang terlibat masalah. Kemudian posisi Sarah tadi juga sama, dia dengan temannya bermasalah. Nah, bagaimana kalau ini kasus misalnya ketika mengajar ini ada anak yang ya anggap saja spesial. Kita pakai kata yang positif Bapak Ibu ya, spesial, unik begitu biasanya Bapak Ibu tahu maksudnya. Nah, anak-anak spesial ini ketika diingatkan ini tidak mau. Nah, malah mungkin berkata kasar pada gurunya. Nah, di posisi ini guru menjadi posisi yang mau tidak mau terlibat. Karena ketika dia anak ini berkata kasar, nah biasanya guru itu kan terus mangkel Bapak Ibu ngusung bocah itu ganti sopan 11 ngomong kalau guru ini gak proso misalnya, terus nada suaranya seperti itu. Nah, ini akan membuat si guru ini melibatkan emosinya. Nah, disinilah seorang guru diuji apakah dia mampu mengendalikan dirinya dulu apa tidak. Karena posisi kontrol guru ini seorang guru harus bisa mengendalikan, terutama di posisi teman sampai manajer. Kalau gurunya itu emosi ya nanti misalnya ada kasus langsung cetak begitu ya, misalnya ada apa namanya ringan tangan dan sebagainya, yang sesuatu yang kita hindari. Karena banyak kasus yang istilahnya sangat merugikan guru jika sampai terjadi. Nah, di sini kita harus bisa mengendalikan diri dulu. Ibaratnya ada filosofi ini Bapak Ibu, mengalahkan diri sendiri baru bisa mengalahkan orang lain.
mengalahkan diri sendiri itu apa? Ya emosinya itu diredam dulu. Berarti itu ngedem awalnya diri dulu, baru kita menangani kasus. Kalau kita menangani kasus dalam keadaan marah-marah, ya yang keluar ya posisi penghukum pasti. Jadi apabila ada kasus yang melibatkan guru, misalnya diomongin kok malah nantang, sebaiknya Bapak Ibu tidak ditangani di dalam kelas. Jadi biarkan mungkin kelas ini diberi tugas dan lain sebagainya, anak ini dipanggil berdua, kemudian diajak bicara baik-baik. Tapi tentu saja Bapak Ibu harus, ya kita harus sudah dalam posisi tenang dulu, sehingga kita bisa menerapkan posisi kontrol ini. Nah itu kira-kira bisa kami jawab dari pertanyaan Bu Eka. Begitu Bu Eka? Ya, terima kasih. Ada tambahan mungkin? Atau sudah? Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka berakhir jugalah seluruh rangkaian kegiatan diseminasi budaya positif ini. Maka marilah kita tutup bersama kegiatan ini dengan bacaan hamdalah. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan meluangkan waktunya demi mengikuti kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila dalam memandu kegiatan ini terdapat banyak kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konita tahu kenapa saya panggil ke ruangan ini? Enggak, Pak. Begini, saya dapat laporan bahwa tadi Konita tidur di waktu jam pelajaran matematika. Apa benar? Benar. Kalau boleh tahu kenapa kamu tidur jam pelajaran matematika? Maaf, Pak. Saya tadi tidak fokus dalam pembelajaran. Malamnya saya harus bantu orang tua jualan sampai larut malam, jadi saya tidak sempat istirahat di rumah. Ya, itu alasannya. Oke, setahu saya kamu ini anak yang bertanggung jawab, baik di rumah maupun di sekolah. Saya mengerti kamu membantu orang tua dan itu hal yang sangat baik. Tindakanmu tidak akan mengubah siapa kamu, bahwa kamu adalah murid yang punya potensi besar. Terima kasih, Pak. Tapi saya merasa tidak enak karena tidak bisa fokus dalam pembelajaran. Ya, saya paham. Tidak fokus di kelas itu memang mempengaruhi pemahaman terhadap pelajaran, apalagi pelajaran matematika. Tapi saya yakin kamu juga tahu bahwa berada di kelas adalah kesempatan untuk belajar. Dengan tidak fokus, kamu akan kehilangan kesempatan itu. Namun, saya juga paham bahwa ada alasan penting di balik ini. Iya, Pak. Saya hanya ingin membantu orang tua saya. Mereka butuh bantuan dan saya merasa itu tanggung jawab saya juga. Ya, tentu saja membantu orang tua adalah hal yang mulia. Namun, saat kamu memutuskan untuk tidak fokus di kelas, apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Apa kamu merasa bahwa membantu orang tua lebih penting daripada belajar di sekolah? Saya merasa saya harus membantu mereka, Pak. Karena mereka bekerja keras untuk saya
Saya pikir saya bisa mengejar pelajarannya nanti, tapi ternyata saya malah tertinggal. Ya, saya paham yang kamu rasakan. Membantu keluarga adalah hal yang sangat penting. Tapi pendidikan juga penting untuk masa depan. Bagaimana kalau kita cari tahu bagaimana supaya bisa membantu orang tua tapi tidak tertinggal pelajaran. Saya akan coba atur waktu belajar yang lebih fleksibel. Mungkin saya bisa membagi waktu agar bisa membantu orang tua saya dan membagi waktu untuk belajar juga. Nah, itu yang saya harapkan. Kamu menemukan solusi sendiri. Nanti setelah dari sini ya dilaksanakan agar keduanya baik itu membantu orang tua maupun mengikuti pelajaran tidak saling mengganggu, bisa terlaksana dengan baik. Gitu ya? Ya, Pak. Ya, terima kasih. Kamu bisa kembali ke kelas kamu. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Begini, saya dapat laporan kamu tadi datang ke sekolah terlambat dan tidak memakai kaos kaki. Benar ya? Iya Pak, benar. Kenapa Jadi, kamu terlambat? Maaf saya terlambat karena saya terlambat tadi mencari kaos kaki saya Pak. Lalu ternyata waktu sudah hampir mendekati waktu bel masuk sekolah, jadi saya ke sekolah tidak menggunakan kaos kaki dan sedikit terlambat Pak. Oh, begitu ceritanya. Iya Pak. Marcel, setahu saya kamu ini kan anak yang disiplin, berusaha datang tepat waktu ke sekolah, dan kamu ini anak yang peduli pada penampilan. Jadi meskipun kamu terlambat hari ini, itu tidak mengubah pandangan saya terhadap kamu yang sebenarnya. Iya Pak, terima kasih. Namun saya masih merasa bersalah Pak. Ya, saya paham perasaanmu. Jika datang ke sekolah dengan tidak memakai kaos kaki itu memang tidak sesuai dengan peraturan. Kamu juga tahu itu. Namun saya mengerti kamu sudah berusaha keras mencari kaos kakimu. Akhirnya kamu memutuskan tetap datang ke sekolah walaupun terlambat lebih lama. Iya Pak, karena menurut saya juga lebih baik saya datang daripada tidak datang sama sekali untuk mencari kaos kaki itu Pak. Ketika kamu memutuskan datang tanpa kaos kaki, apa yang ada di pikiranmu? Apakah kamu merasa lebih penting untuk tidak terlambat meskipun harus melanggar peraturan seragam? Tidak Pak, menurut saya lebih baik saya tidak menggunakan kaos kaki karena permasalahan sedikit ringan daripada saya tidak datang ke sekolah Pak. Ya, saya mengerti perasaanmu. Memang benar datang tepat waktu itu hal yang baik, tetapi mengikuti aturan itu juga penting. Bagaimana kedepannya supaya kamu tidak menghadapi kejadian yang serupa? Bagaimana solusinya menurut kamu? Baik, menurut saya pasti akan lebih mengatur waktu dan malamnya saya pasti akan menyiapkan sebelum saya ke sekolah pagi harinya Pak. Ya, bagus. Itu yang saya harapkan, Marcel seperti yang saya kenal. Ya sudah, karena sudah cukup, kamu bisa kembali ke kelas. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Saya pasti mengingat kata-kata Pak Yudo. Ya. Saya melakukan pelanggaran, saya merasa takut dan cemas. Tapi setelah saya menceritakan permasalahan saya ke Pak Yudo dan konseling, saya mendapatkan solusi atas permasalahan tersebut dan semoga saya bisa tanggung jawab atas kedepannya. Sebelumnya saya merasa takut, cemas karena saya telah melakukan kesalahan yang cukup salah menurut saya. Namun setelah mendapatkan bimbingan dari Pak Yudo tadi, saya merasa lebih baik dan saya akan belajar dari kesalahan saya sebelumnya.